Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakan ayat 31 di bawah perikop mengenai kandil. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangannya dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Kemudian ayat 40, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, bagian kita hari ini berbicara mengenai kandil ya. Nah, ini gambar daripada kandil yang ada ya, seperti lampu penerang begitu di sana ditempatkan. Nah, ini menjadi sebuah gambaran ya, simbol akan terang begitu. Nah, kalau kita memang di dalam kekristenan ada beberapa simbol-simbol ya. Nah, simbol-simbol itu memang dipakai untuk kita mengenal, dan itu sebagai gambaran ya akan sebuah kehadiran atau pernyataan begitu. Nah, dari bagian-bagian ini kita akan coba melihat apa sebenarnya yang mau Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, dari beberapa hal yang saya baca, saya mulai melihat seperti misalnya di dalam bagian ini begitu ya. Ini adalah simbol akan kehadiran daripada terang. Begitu. Bagaimana Allah kita adalah yang menyatakan terang itu, dan tentunya ini mengingatkan juga identitas kita sebagai anak-anak terang yang juga seharusnya menyatakan terang di dalam kehidupan kita. Artinya kehadiran kita itu boleh menjadi terang ya. Yang gelap, yang tidak baik begitu ya, itu boleh sirna karena kehadiran anak-anak Tuhan begitu. Nah, bagaimana dengan kehadiran kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kehadiran kita itu memberi pengaruh ya, tentunya pengaruh yang positif? Apakah kehadiran kita hari-hari ini begitu ya sudah memberi pengaruh yang positif? Boleh menyatakan bahwa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita juga. Sehingga dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan itu juga sesuai ya, sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan ya dengan simbol begitu ya, simbol yang menyatakan akan kehadiran terang itu ya. Allah kita yang menyatakan terang itu, kita sebagai anak-anak terang menyatakan kembali, dan ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Di dalam kitab Perjanjian Baru juga dinyatakan ya, kamu adalah terang dunia. Identitas kita sudah jelas ya. Dengan identitas yang sudah jelas, artinya mari kita nyatakan identitas kita itu, supaya kehadiran kita memang memberi manfaat ya, memberi dampak ya. Jangan kehadiran kita malah justru menjadi batu sandungan ya. Mari
kita renungkan kembali hidup kita. Apakah kehadiran saya hari ini sudah menjadi terang, menerangi begitu ya? Atau justru menjadi batu sandungan, apakah itu dalam perkataan, perbuatan, ataupun cara kita berpikir. Nah, gambaran ini mengingatkan bagaimana kehadiran Allah ya. Kehadiran kita sebagai anak-anaknya, kiranya kita boleh menyatakan terang itu ya, dan kiranya Tuhan juga menolong memampukan kita dalam kita berkata-kata, dalam kita menyampaikan informasi, dalam kita bertindak ya, itu boleh menyatakan Allah di dalamnya ya, sehingga melalui apa yang kita lakukan orang lain boleh mengenal siapa Allah kita. Dan mari kita nyatakan Allah kita ya, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang mencintai setiap kita, yang rela berkorban bahkan mati di atas kayu salib ya, demi menebus kita orang-orang yang berdosa. Nah, kiranya ini boleh menolong kita ya, mengingatkan dan menyadarkan kita simbol-simbol itu Tuhan pakai ya. Dan mari kita belajar, kita sebagai alat-alat kemuliaan bagi nama Tuhan, kita boleh nyatakan itu semua. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami diingatkan akan bagaimana kehadiran kami ini boleh nyata dan boleh menjadi berkat. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa dan boleh melewati ini semuanya. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, sikap hidup, sehingga kami boleh sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tolong kami berdoa, menyerahkan juga anak-anak-Mu dimanapun berada. Kiranya kehadiran kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat, dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, pergumulan dalam kehidupan, kiranya Tuhan yang tolong dan memampukan kami bisa melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menyertai, dan kiranya semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita untuk kita boleh menyadari identitas kita dan kita boleh menyatakannya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.